hari ini hari yang sungguh-sungguh spesial di dalam Tuhan, karena penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Karunia-Nya, kebaikannya terus mengalir atas hidup kita. Amin. Dan kita akan memuji Tuhan lebih lagi, beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita duduk dalam doa, saudara. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di pagi hari ini yang indah. Hari ini Tuhan, kami memuji Engkau. Kami rindu Tuhan datang beribadah. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, berkati ibadah doa pagi hari ini Tuhan. Ada apa lagi tentang kuasa-Mu dalam nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi saudara, dari awal lagu ini nyatakan. Ku menyembah, yes, dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sayang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Tapi rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Sembah Dia.
Terima kasih Bapa, kami sudah memuji kebesaran-Mu, mengagungkan Engkau saat ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Januari ini tetap dalam tema kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Ya. Oleh sebab itu kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-6 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Ya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan menyatakan kasih setianya kepada siapa? Kepada mereka umat Tuhan yang hidup mengasihi Tuhan dan yang berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Kalau saudara rindu menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih setia Tuhan, terkhusus di tahun 2025, banyak orang berkata tahun yang lebih sulit daripada 2024, tahun kekeringan, tahun resesi ekonomi. Tetapi ketika hidup kita sepanjang tahun 2025 disertai dengan kasih setia Tuhan, maka saya yakin dan percaya apapun yang kita hadapi, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha segalanya, maha sanggup melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu kita jangan khawatir. Selama kita hidup mengasihi Tuhan, kita hidup berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan, ya, hidup dalam kekudusan, maka janji firman Tuhan, aku akan menyatakan kasih setiaku kepada umatku yang hidup berkenan di hadapanku. Ya. Yang selanjutnya, coba kita akan buka di dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada mereka, yaitu umat Tuhan yang hidup takut akan Dia, dan mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan, mereka yang menanti-nantikan kasih setia Tuhan, ya. Maka kasih setia itu akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Bagaimana cara kita menanti-nantikan Tuhan? Ya. Tidak ada cara lain, itu dengan cara kita senantiasa hidup di dalam hadirat Tuhan, ya. Menanti-nantikan Tuhan untuk menyatakan kasih setianya, untuk selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, mendekat kepada Tuhan, suka memuji, menyembah Tuhan, suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, suka bersekutu dengan Tuhan. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan dan selalu berharap kepada Dia, maka Tuhan akan menyatakan kasih setianya di dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari, segala masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup kita, percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit daripada kematian. Kalau Dia bangkit dari kematian, Dia sudah mengalahkan kematian itu sendiri, mengalahkan maut. Dan kalau Dia sudah mengalahkan maut, Dia pasti sanggup menolong kita, siapapun kita, apapun yang sedang kita hadapi, maka Tuhan kita pasti akan menolong kita. Tuhan akan menyatakan kasih setianya kepada mereka orang yang berharap dan senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya baru saja pulang, ketika kami berlibur dengan anak-anak saya di Korea. Nah, saya paling besar pada waktu itu masih SMP, dan dia suka sekali dengan alat kosmetik.
ketika kami pulang, anak saya banyak membeli beberapa alat kosmetik yang saya tidak begitu paham ya. Sampai di rumah dia kumpulkan, dia simpan itu dengan rapi ya. Tanpa disengaja, anak saya yang bungsu nomor 4 yang paling kecil, waktu itu usianya kurang lebih 5 atau 6 tahun, masih kecil. Nah, dan kok kebetulan kosmetik itu dibuat mainan sama anak bungsu saya, dan pada akhirnya kosmetik itu tertumpah ya, habis. Ketika anak saya sulung melihat hal tersebut, waduh langsung nangis ya, nangis. Wong ini belinya jauh-jauh dari Korea dan begitu disayang ya. Tapi anak saya yang keempat ya masih kecil, dia tidak tahu, tidak mengerti ya. Saya katakan kepada anak saya yang sulung, sudah nanti papa belikan yang baru. Tidak ada Pak, di Indonesia nggak ada yang seperti ini, merek ini tidak masuk Indonesia. Waduh, saya pikir ya pakai merek yang lain yang mungkin sama kualitasnya dah ya. Tapi tetap nangis, tidak mau anak saya yang sulung. Dan kebetulan pada waktu itu saya janji ketemuan dengan salah satu jemaat kami, pasangan suami istri ya. Terus sore itu saya pergi, saya tinggalkan dalam kondisi masih menangis anak saya yang sulung. Dan ketika saya berjumpa dengan pasangan suami istri jemaat kami, sambil makan malam kami ngobrol, sharing ya. Dan saya cerita, baru saja saya mengalami anak saya menangis yang sulung karena alat kosmetiknya ditumpahkan anak saya yang bungsu. Nggak cerita, kebetulan ya, teman saya ini, jemaat kami ini kebetulan punya keponakan yang sedang kuliah di Korea. Pak, nanti biar saya, itu mereknya apa, botolnya difotokan saja, nanti kami belikan ya. Kebetulan keponakan saya yang kuliah di Korea akan pulang ke Indonesia dan akan ke Solo. Nanti saya titipkan saja Pak ya. Dan singkat cerita difoto ya, segera dikirimkan ke keponakan dari jemaat kami di Korea ya. Satu hal yang bisa kita lihat dari pelajaran ini, berkat yang saya terima secara nominal itu tidak begitu banyak nilainya, tetapi yang perlu kita perhatikan, sekecil apapun Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan itu melimpahkan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup senantiasa berharap kepada Tuhan. Coba saudara renungkan ya, hari itu sore kejadian alat kosmetik anak saya ditumpahkan anak bungsu saya. Kok kebetulan saya ketemu janjian dengan jemaat saya makan malam. Kok tiba-tiba kebetulan juga ya, mereka punya keponakan yang sedang kuliah di Korea, dan kebetulan juga mau pulang, beberapa hari lagi mau pulang ya. Dan kebetulan juga ya, mereka rumahnya bukan di Solo, di Jakarta. Kebetulan juga akan menuju ke Solo ya. Saya yakin dan percaya tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Amin. Segala sesuatu sudah Tuhan atur ya. Segala masa persoalan yang kita hadapi, Tuhan sudah sediakan jawaban bagi setiap masalah kita. Tuhan sudah sediakan jalan keluar, pertolongan yang menyelesaikan masalah kita, Bapak Ibu Saudara ya. Kayaknya segalanya serba kebetulan semuanya, tapi saya percaya itu semua sudah diatur oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang hebat ya. Maka segera difoto botol dari kosmetik tersebut, dikirimkan lewat WhatsApp ya. Langsung dibelikan keesok harinya oleh keponakan dari jemaat kami. Beberapa hari kemudian ya, mereka kembali ke Jakarta, ke Solo, dan kosmetik itu diberikan kepada anak saya. Dan dia belinya nggak cuma satu, Bapak Ibu, diberikan 4 sekalian ya.
hilangnya cuma 1, digantinya sama Tuhan 4. Ya, di sini kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan. Terkhusus bagi mereka yang hidup mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup menuruti. Kita belajar Bapak Ibu Saudara, hidup taat, manut sama Gusti Allah, ya, manut sama Tuhan Yesus. Tuhan pasti menolong kita. Ya, segala cara Tuhan bisa melakukan untuk menolong umatnya. Asal kita senantiasa hidup mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan hidup senantiasa berharap dan menanti-nantikan Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari akan memberkati setiap saudara yang mengikuti ibadah doa pagi secara online dimanapun Anda berada. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, kita merenungkan kepada firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya sepanjang hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan buat menjadi berhasil, dan Tuhan akan memberkati kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.